Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini pada materi tentang inverse matrik, yaitu dengan menggunakan operasi baris elementer ya. Oke, jadi intinya inverse adalah satu kebalikan dari matrik ya, lawan daripada suatu matrik. Jadi matrik pun memiliki lawannya ya, setiap matrik. Tetapi matrik yang memiliki lawan itu yang memiliki inverse khususnya adalah pada matrik persegi ya. Jadi kita sudah mengenal yang namanya satu matrik persegi jika A itu adalah AIJ M kali N ordonya. Nah, supaya dia matrik persegi maka M-nya itu harus sama dengan N. M sama dengan N. Maka setiap matrik persegi itu memiliki lawan atau memiliki inverse, yaitu dikatakan di sini adalah A inverse atau A pangkat min 1 ya. Lambangnya di mana A inverse ini adalah 1 per determinan A dikali A join A. Nah, nanti saya anggap untuk kali ini determinan itu sudah dipahami, dan juga yang namanya A join itu juga sudah dipahami ya. Jadi di sini tidak akan membahas tentang determinan maupun A joinnya. Jadi kalau setiap matrik A yang persegi ya memiliki inverse, di mana rumus inverse-nya adalah 1 per determinan A dikali A join A. Nah, yang akan fokus kita kali ini adalah bagaimana kita mendapatkan rumus ini ya, 1 per determinan A dikali A join A. Nah, kita akan menggunakan konsep OB ini terhadap sebuah matrik 2 kali 2 yang nanti bisa diaplikasikan ke matrik selanjutnya ya, matrik 3 kali 3 dan seterusnya. Jadi pembahasan kita adalah matrik 2 kali 2 nya ya. Oke, kita lanjut. Saya misalkan ya, ada sebuah matrik A ya, ordernya 2 kali 2. Misalnya di sini A11, A12, A21 dan A22. Oke. Matrik ini kita ingin mencari matrik inverse-nya ya. Nah, matrik inverse-nya atau lawan dari matrik itu. Oke. Kita akan mendapatkan rumus atau kita akan mencari rumus umum untuk mencari inverse tersebut. Nah, untuk mencari rumus umumnya kita akan menggunakan konsep operasi baris elementer. Konsepnya adalah begini. Kita buat dua buah matrik A11, A12, A21 dan A22. Kemudian satu matrik lagi adalah matrik identitasnya. Oke, jadi ini adalah matrik intinya, matrik A-nya, dan ini adalah matrik identitasnya. Nah, untuk mendapatkan inverse matrik, maka kita akan mencoba merubah bagaimana matrik A ini supaya berubah menjadi matrik identitas ya. Matrik A ini berubah menjadi matrik identitas, maka konsekuensinya matrik identitas ini akan menjadi matrik inverse. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara operasi baris elementer tadi. Oke ya, itu konsepnya seperti itu. Sekarang kita langsung saja kita ubah ya dengan operasi baris 1 kolom 1. Nah, kita bagi menjadi supaya menjadi 1 dibagi dengan A11 lagi ya. Jadi semua baris 1 kita bagi dengan A11 yang jadi 1, berarti ini A12 dibagi A11, ini 1 per A11, kemudian ini 0, tetap kurang panjang, kita agak panjang dikit. Oke, yang ini tetap A21, yang ini A22, yang ini 0, ini 1.
Oke, sekarang baris 1 kolom 1 sudah menjadi 1 ya, PE nya berarti ini adalah sebuah PE, maka ini adalah PE, maka yang di bawah PE itu harus 0. Nah, untuk merubah 0 berarti kita ubah semua baris kedua itu dikurangi A21 ya, A21 dikali baris ke-1, ini baris ke-1. Nah, jadi baris kedua dikurangi A21 dikali baris ke-1. Oke, kita selesaikan dulu. Berarti ini tetap A1, ini A12 dibagi A11. Yang ini A1 per A11 tetap, yang 0. Ini berarti 0 ya. Dan karena A21 dikurangi A21 kali 1 ya, berarti 0. Kemudian kita suruh dikurang panjang ya. Ntar kita tambah sedikit agak panjang supaya tetap A1 ini 0. Nah, ini berarti kita tinggal hitung saja, A22 dikurangi A21 dikali A12 dibagi A11 kan? Jadi kalau kita hitung untuk yang ini A22 ya dikurangi A21 dikali A12 dibagi A11 ya. Jadi A22 dikurangi A21 dikali A12 dibagi A11, atau A11 A22 dikurangi A21 kali A12 dibagi A11 ya. Oke, jadi kita tinggal tulis saja di situ A11 dikali A22 dikurangi A12 kali A21 dibagi A11. Oke, yang ini berarti 0 dikurangi A21 kali A11 berarti min A21 A11 min A21 A11. Kemudian ini 1 dikurangi A21 1 dikurangi 1 kali 0 seperti 1 ya. Oke, nah kita sudah dapat untuk kolom pertama. Jadi kolom pertama sudah mirip dengan matrik identitas ya, dimana matrik identitas kan 1 0, ini udah 1 0. Sekarang tinggal kolom yang kedua. Oke, kolom yang kedua selanjutnya kita harus merubah dulu baris 2 kolom 1 ini ya, baris 2 kolom 1 ini menjadi PE. Jadi baris ini kita berubah menjadi PE supaya itu sama dengan 1 ya. Bagaimana caranya ya, kita bagi saja ya, kita bagi saja semua baris kedua ini dikali kebalikannya aja ya, A11 dibagi A11 A22 kurang A12 A21. Itu kita buat lagi, ini 1, ini A12 A11, yang ini 1 per A11, yang ini 0. Berarti kita harus agak panjang sedikit ya, itu yang bawah ya, kita biarkan saja seperti ini dulu. Oke, berarti 0 dibagi, atau baris 2 itu kan 0 dikali ini ya 0 ya, ini tetap 0. Kemudian A11 A12 dikurang A12 21 dibagi A1 dikali ini berarti 1 kan, udah 1. Nah sekarang kita tinggal menghitung ini A21 dibagi A11 sebagai
PD nya dikali A11 dibagi A11 A22 dikurang A12. Oke, kalau kita cek di sini berarti kita dapat min A21. Oke, A21 per A11 dikali A11 per A11, A22 dikurang A12 A21. Nah, kita akan dapat begini ya. Jadi min A21 per A11 A22 dikurang A12 A21. Jadi ini min A21 per A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Oke, ini agak kurang ke kanan ya. 1 per A11 ini baris 1 per A11 untuk baris 1 kolom 1 ya. Baris 1 kolom 3 tulisannya ya. Kemudian ini tetap 0, ini tetap 0, berarti ini 1 per, ya udah berarti 1 dibagi A11 atau 1 dikali A11 tetap ya, berarti A11 per A11 per A11 A22 dikurang A12 A21 ya. Oke, nah udah, tinggal satu lagi, kita coret dulu ini. Tinggal satu lagi tugas kita, karena ini PE nya sudah ada, ini PE ya, berarti ini harus menjadi 0 di atas PE karena kita akan merubah dia menjadi matrik identitas. Nah, bagaimana supaya A12 dibagi A11 ini menjadi 0? Nah, berarti ya pakai rumus lagi, berarti si baris 1 semuanya dikurangi oleh A12 per A11 dikali dari baris kedua karena PE nya ada di baris 2. Oke, selanjutnya kita pindah aja ke sebelah sini ya dikit. Nah, berarti 1 ini pasti 0 karena sudah dijamin oleh rumus ini. Kemudian A1 per A1, nah, dengan ini ya, kita 1 per A11 dikurangi A12 dibagi A11 dikali baris kedua. Oke, kita simpan dulu baris keduanya, menjadi ini kan sudah sama, berarti 1 dikurangi A11 baris 2 bagi A11. 1 dikurang A11, kita lihat baris 2 nya min A21 dibagi A11 A22 dikurangi A12 A21 ya. Oke, itu baris keduanya, kemudian kita bagi dengan A11 ya, kita dapat ini jadi tambah ya, A11 A21 bagi A11 A22 dikurangi A12 A21 bagi A11. Ini sama 1, kita samakan penunjuknya menjadi A11 A22 dikurangi A12 A21 ditambah berarti A11 A21 ini A11 A21 di sini A21 A12 ya, sorry, berarti ini dikurangi A12 ya, ini salah,
A12 A12 ini berarti A12 ya. Oke, dibagi A11 A22 dikurangi A12 dikali A21 dibagi lagi dengan ini ya. Nah, ini sama dengan yang sebelah sini. A11 A12 21 12 21 ini habis. Kita dapatkan berarti ini dibagi, kita tulis dulu A11 A22 dibagi dengan A11 A22 dikurang A12 A21 dibagi A11 atau dikali, ini kalau dibagi per 1 per A11 ya. Jadi ini bisa dihilangkan. Nah, kita dapat 1 per A22 ber A11 A22 dikurang A12 A21. Jadi kita dapat untuk yang ini adalah A22 per A11 A22 dikurang A12 A21. Untuk baris bawahnya tetap tidak berubah. Ini tetap min A21 per A11 A22 dikurang A12 A21. Oke, kita pindah ke atas. Ini kira-kira ini hasilnya seperti itu. Tinggal satu lagi. Oke ya, sebentar kita hapus dulu. Dengan cara yang sama kita juga bisa mendapatkan, ini kan sudah sama ya, 11 tidak perlu dirubah untuk yang ini. A11 A22 dikurang A12 A21. Nah, untuk baris 1 kolom 4 nya ini kan 0, tinggal 0 dikurangi A12 dibagi A11 kali baris keduanya itu ini. Dengan cara yang sama seperti tadi, dan kita dapatkan di sini adalah min A21 ya. Jadi di sini min A21, silahkan cek atau dicari, pembaginya sama ya, A11 A12 A11 A22 A11 A22 dikurangi A12 A21. Oke, kemudian kita lihat penyebutnya semua sama gitu ya. Jadi penyebutnya semuanya sama. Jadi kalau disederhanakan, oke, jika disederhanakan untuk ini ya, untuk ini jika disederhanakan berarti kan 1 per untuk yang sebelah kanan. Jika disederhanakan kita akan mendapatkan A inverse sebetulnya ya, sama dengan 1 per A11 A22 dikurangi A12 A21. Oke, kemudian dikali dengan matriks, hasilnya dari situ A22 negatif A21, kemudian ini negatif A21. Ini salah tadi, ini A12 ya, A12 oke, A12, kemudian ini A11. Oke, karena yang matrik A ini sudah berubah menjadi matrik identitas, maka
matrik yang sebelah kanannya ini adalah matrik inverse-nya. Itu ya. Jadi A inverse itu sama dengan 1/, ini determinan A ya, kita tahu. Kalau A nya A11, A12, A21, A22, maka determinannya adalah A11 dikali A22 dikurangi A12 dikali A21, maka ini adalah determinannya ya. Kemudian ini sendiri A22 A11, kemudian negatif dari A12 A21 ini dinamakan adjoint ya daripada A. Nah, kalau dipelajari lebih lanjut, yang dinamakan adjoint itu adalah transpose dari kofaktor ya. Nah, cuma di sini kita tidak membahas tentang kofaktornya. Nah, sehingga didapatlah rumus ini ya. Nah, ini adalah rumus inverse matrix ya, dengan ordo ya M kali N, di mana M sama dengan N ya. A inverse-nya sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, sekarang dari sini kita bisa juga mencari atau mendapatkan kesimpulan secara umum untuk mencari inverse suatu matrik, maka kita bisa gunakan rumus ini, atau secara langsung kita bisa menggunakan operasi baris elementer seperti ini ya. Operasi baris elementer bisa digunakan apabila matriknya berordo besar ya, misalnya ordonya 3x3 atau 4x4, maka akan lebih efektif jika menggunakan operasi baris ini. Oke, kita langsung saja ke contoh ya. Contohnya yang sederhana dulu. Carilah inverse dari matrik A 3222 carilah A inverse nya. Kita menggunakan rumus dulu ya. Yang pertama kita gunakan rumus dimana A inverse dengan 1 per determinan A dikali adjoint dari A, atau 1 per determinannya 6 dikurangi 4 ya. Kemudian adjointnya gimana, 3 dan 2 kita tukar di baris ke-1 kolom 1, dan atau diagonal utamanya kita tukar, kemudian diagonal yang keduanya kita kalikan negatif ya. Ini adjoint, jadi 1 per 2 ya, 2 dan 2 3, atau hasilnya adalah setengah kali 21 min 1 min 1 3 per 2. Nah, ini adalah A inverse. Sekarang kita gunakan operasi baris elementer yang seperti tadi dalam kita mendapatkan rumus itu. Jadi kalau ini 3 dengan menggunakan OB ya, 3 2 2 2, kemudian ini 1 0 0 1. Bagaimana caranya supaya matrik A ini menjadi matrik identitas dan matrik sebelahnya adalah inverse-nya? Sama seperti tadi ya. Jadi baris 1 kita, supaya 3 ini menjadi 1, kita boleh bagi 3, boleh kurangi dengan baris kedua, boleh misalnya baris ke-1 dikurangi baris kedua. 3 kurang 2 1 0, 1 kurang 0 1, 0 kurang 1 min 1.
sehingga ini 2 tetap, 2 0, ini 1. Oke, PE nya sudah, berarti kita merubah 2 ini menjadi 0, berarti baris kedua dikurangi 2 kali baris ke 1 ya. Oke, 1 0, 1 min 1 tetap, ini 0, 2 kurang 2 kali 0, 2 2 dikurangi 2 dikali 0 ya, 0 dikurangi 2 kali 1 jadi min 2, yang ini 1 dikurangi 2 kali min 1, 1 ditambah 2 berarti 3. Oke, 1 0 ini sudah, tinggal ini menjadi PE, berarti baris kedua kita bagi dengan 2 ya, yang ini tetap tuh min 1, 0 dibagi 2 0, 2 dibagi 2 1, min 2 dibagi 2 min 1, 3 dibagi 2 3 per 2. Nah ini sebetulnya sudah jadi ya. Wow, ini adalah A inverse, maka A inverse nya itu adalah 1 min 1 min 1 3 per 2. Amat dengan kita menggunakan rumus ini. Ini menggunakan operasi baris elementer. Untuk rumus matrik yang ordonya kecil 2, 3 ya masih kita bisa gunakan rumus, tetapi jika ordonya matriknya besar, misalnya mencari inverse dari matrik 4 kali 4 misalnya, atau 5 kali 5, maka kita gunakan OB ini akan lebih cepat seperti itu. Itu 3 kali 3 ya. Misalkan ada matrik A yang ordonya 3 kali 3, elemennya adalah 1 2 3 2 5 3, kemudian 1 0 8. Nah pertanyaannya adalah berapakah inverse matriknya, atau carilah inverse matriknya. Kita akan menggunakan operasi baris saja ya, yaitu kita tulis 1 2 3 2 5 3 1 0 8 1 0 0 0 1 0 0 1. Oke, kita sudah membahas bahwa bagaimana caranya supaya matrik A ini berubah menjadi matrik identitas yang seperti di sebelah kanannya. Maka matrik yang di sebelah kanannya akan berubah menjadi matrik inverse. Oke, kebetulan di sini sudah 1 PE nya, maka bagaimana kita merubah 2 dan 1 ini menjadi 0 ya. Kita buat 2 rumus di sini. Baris 2 dikurangi 2 kali baris 1. Kemudian di sini baris 3 dikurangi 1 kali baris 1 ya. Nah, kita rubah dulu. Yang ini tetap 1 0 0, berarti ini 0. Silahkan kalikan ya. Saya akan cepat saja di sini. Nah ini hasilnya 1, hasilnya min 3, kemudian ini hasilnya min 2, ini hasilnya 1, ini hasilnya 0. Oke, dengan rumus ini. Kemudian untuk baris yang ketiga ya, dengan rumus baris 3 dikurang 1 kali baris 1, nah kita dapatkan di sini 0, kemudian min 2, kita dapatkan ini 5, ini min 1 0, dan ini adalah 1. Oke, untuk kolom pertama kita sudah sama ya, 101 ke 100 dan ini juga 100. Selanjutnya untuk baris kedua itu PE nya, kebetulan di sini juga PE nya sudah ada, sudah dapat ya. PE nya tidak perlu dirubah lagi. Bagi yang sekarang kita rubah adalah bagaimana di atas PE ini 2 dan di bawah PE min 2 ini supaya menjadi 0. Maka kita buat rumus, 2 rumus ya. Yang pertama, baris 1 dikurangi 2 kali baris 2 karena PE nya ada di baris 2. Kemudian baris 3 dikurangi ini negatif 2 dikali baris 2 ya. Selanjutnya kita ubah untuk baris ke 1 dengan menggunakan rumus yang ini didapatkan 1 0 9 ya. Kemudian ini dapatkan 5 min 2 0. Selanjutnya untuk baris yang kedua tetap
dan baris yang ketiganya yang berubah. Dengan rumus baris 3 dikurangi min 2 baris 2, kita dapat kita dapat hasilnya adalah 0, min 1, min 5, 2, 1. Oke, dua kolom sudah berubah, 100, 011, 010. Sekarang tinggal satu kolom lagi. Nah, untuk satu kolom berikutnya, karena ini masih min 1, kita ubah dulu PE nya, berarti si baris 3 nya dikali min 1 lagi atau dibagi min 1. Maka kita rubah saja dulu. 1 0 9 5 min 2 0, ini 0 1 min 3, min 2 1 0 0 0 1, karena sudah dikali min 1 ya. Ini min 5 jadi 5, 2 jadi min 2, 1 jadi min 1. Oke, PE nya sudah 1. Kita merubah min 3 dan 9 ini menjadi 0 ya. Kita baris 1 dulu, rumusnya kita buat baris 1 dikurang 9 dikali baris 3 ya. Yang ini baris kedua dikurang min 3 dikali baris 3. Oke, selanjutnya kita rubah baris 1 dengan menggunakan baris 1 dikurang 9 baris 3, maka ini menjadi 1 0 0 ya. Kemudian ini min 40 16 9. Baris 2 nya dengan menggunakan rumus B2, baris 2 dikurangi min 3 kali baris 3, kita dapatkan 0 1 0 13 min 5 min 3. Kemudian yang baris 3 nya tetap 0 0 1 5 min 2 min 1. Oke, kesimpulannya bahwa A inverse nya itu adalah min 40 16 9 13 min 5 min 3 5 min 2 min 1. Oke, karena matrik A nya sudah berubah menjadi matrik identitas. Oke, seperti itu. Saya kira sekian dulu untuk materi kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam perkataan atau dalam penulisan ya. Nah, tinggal dikoreksi saja di komen di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya saya lebih giat lagi untuk membuat video-videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.